Oke, Hai, halo, selamat sore. sore. Hai, Selamat mau sore. duit. Siapa yang mau duit hari gini? Semuanya pasti mau duit. Aku juga mau. Pas banget ya, siapa yang nggak mau, ya kan? Kayaknya nggak ada Gimana deh, apalagi di kabarnya? zaman sekarang. Baik. Mm-mm. Kalian sendiri apa kabar? Baik, di rumah-rumah aja. Saya nggak ikutan ke bandara ya hari ini, gitu. Saya juga nggak ikutan. Saya aman-aman aja deh di rumah gitu ya. Aman-aman aja ya. Makanya. Semoga teman-teman yang di rumah juga aman-aman aja ya, stay safe. Tuh langsung banyak tuh bilang mau duit, mau dong gitu. Iya, aku pun Yes. juga mau duit Aku juga gitu ya. mau. Apa aku mau duit, aku pun mau duit. Oke, mungkin karena udah jam 4 juga, mungkin kita mulai aja. Oke, Mhm. thank you kali ya untuk waktunya. Mungkin aku nyapa teman-teman Moders juga. Halo Moders, salam Moduit. Kembali lagi di Instagram Live kali ini, hari Kamis jam 4 sore. Bersama aku, Jefflyn, investment connoisseur dari Moduit. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Nah, kita hari ini kedatangan Kak Alia. Nah, Kak Alia Natasha ini adalah Vice CEO dari Value e-Magazine. Gitu ya. Nah, dan Yes, iya. topik kita hari ini mau ngomongin apa? Menarik banget sih sebenarnya topik kita hari ini ya. Kalau Iya. mungkin teman-teman Modulers yang sempat ngelihat IG story-nya mau duit kemarin, mungkin udah tahu kurang lebih kisi-kisinya. Kita kali ini mau ngomongin money mindset. Nah, money Hmm, mindset mungkin ya memang kita mikirin duit sih tiap hari ya. Kita aja ya. apalagi ngelihat mau duit, tiap hari kepikiran duit gitu. Nah, tapi kali ini kita mau ngobrolin spesifik mengenai merencanakan keuangan, perbandingannya gimana sih kalau single versus married gitu ya. Ya, oke. Nah, Kalau udah gitu, Jeffrey sendiri nih masih single nggak? aku masih single. Masih, masih single tapi in relationship apa single-single nih? Aku Gitu. single jomblo single. Oke, oke, baiklah. Semoga setelah corona ini berakhir bisa segera ketemu jodoh ya, Jeff ya. Amin. Oh, mungkin aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman dari Moduers. Kita seperti Mhm. yang komen yang udah kupin ini di IG Story, di IG Live ini. Nah, kita itu juga ada kali ini ada giveaway untuk 3 orang pemenang sebesar masing-masing 100.000 dalam unit penyertaan Oke. reksadana. Jadi event ini tuh kita disponsori sama Principal, salah satu partner manajer investasi kita. Nah, caranya gimana untuk bisa dapet giveaway ini? Caranya gampang banget. Aktif aja selama kita diskusi. Kalau seandainya mau tanya, Oke. pasti sebenarnya Mhm. kalau denger pasti ada lah ya. Maksudnya kayak kepikir pertanyaan gimana. Langsung aja ditanyain, bisa dari komen atau mungkin bisa dari ada stiker yang tanda tanya. Jadi bisa kasih pertanyaannya di sana. Nanti Mhm. mumpung banget kita ada kedatangan Kak Alia ini yang bisa membantu untuk memberikan jawabannya. Kayak gitu. Oke. Aku sedikit cerita aja ya. Ini kan kalau masa single nih tergantung ya, beda-beda gitu. Anggaplah single yang kita maksud ini adalah status belum menikah, ya. Cuma selama status sejak kita mendapatkan KTP sampai akhirnya kita boleh ganti KTP menjadi status sudah kawin, ya. Kan setiap orang punya range yang berbeda-beda nih masa singlenya. Karena aku dulu kayaknya nikah di mendekati usia 30-an, jadi masa single tuh lumayan lama. Dan di awal lulus kuliah ataupun baru mulai kerja, aku juga mengalami yang namanya susah banget mengatur keuangan, ya. Karena kayaknya sejujurnya kerja di Jakarta itu dengan gaji pertama yang mirip UMR, kayaknya untuk sama-sama epar tuh sulit, ya. Pengen makan siang, pengen harus bayar kos, harus bayar transportasi. Dengan gaji UMR itu sulit gitu. Cuma memang kita harus rajin melakukan trade off. Trade off itu apa? Kita berani untuk substitusi gitu. Atau lebih disiplin. Dan aku sih lumayan disiplin dan suka nabung. Intinya Hmm, gitu. jadi berarti Nah, nabungnya memang udah dari awal, memang udah di set untuk ditabung.
Gak nunggu sisa ya? Berarti nyisihin dulu memang dari awal. Ya, ya. Awalnya dikit-dikit, dikit-dikit. Cuma memang, jadi aku ceritain aja dulu sebelum aku gabung kerja di bank itu, aku jurnalis. Jadi aku suka Oh, dapet job sampingan buat nulis. Cuma kan hmm, itu sekitar tahun 2000-an sekian-sekian ya gitu. Bahkan Instagram pun belum ada, content writer tuh, content creator belum ada. Jadi apapun sebenarnya bisa kamu hasilkan selama kita nge-build skill kita ada di situ. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri, mindset aku dari sebelum nikah dan setelah menikah, intinya aku sih harus punya tabungan gitu. hmm. Nggak gengsian ataupun kayak ya udah gue lagi nggak ada duit, ya udah gitu. FOMO itu tuh enggak sih gitu. Jadi yang Oh, harus dibangun tuh adalah kepercayaan diri kamu. Kamu nyaman mengatakan kalau memang lagi belum ada, lagi belum bisa cukup uang, ya jangan memaksakan, sesimpel itu. jadi jangan gengsi lah ya, soalnya gengsi itu mahal. Ya nggak sih? Yes, yes. Ya, Soalnya mau kan, bawa oh, bekal. Heeh. Kenapa, Jeff? soalnya kayak kita kan sebenarnya kayak kebanyakan pengennya kan, apalagi kayak sekarang akses informasi kayak ke sosial media gitu-gitu kan sebenarnya gampang banget. Jadi kayak orang Ya, kayak makanan aja, kayak apalagi sekarang kadang-kadang lihat makanan di IG terus kayak ini enak gak ya gitu. Terus apalagi sekarang kan skill-skill fotografi kan bagus banget kan. Jadi kayak lihat iya. pengen Jadi itu apa pengen lebih gitu. secara psikologis jadi jauh lebih gampang pengen menurut Mm-mm. aku. Cuma hal yang akhirnya aku siasati adalah aku ngerti banget nih gitu. Aku pengen banget bisa punya karir bagus. Kenapa? Dulu di pikiranku nih ya, kayak beberapa kali, kayaknya jadi bos itu pasti lebih kaya dari bawahannya. Sesimpel itu. Pasti gajinya lebih gede gitu kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi bos atau memiliki income yang lebih banyak gitu. Salah satu caranya adalah pindah kerja Hmm. ya. Aku nggak bohong nih, beneran. Jadi kalau kamu pengen tahu gimana caranya nambahin income, salah satunya adalah kamu harus bikin plan untuk mapping karir kamu tuh mau kemana dan Mm-mm. gimana caranya bisa karir kamu agar melaju tinggi. Gitu. Hmm. Iya Tapi nggak kita Jeff? itu Kalau pindah. Dan sejujurnya ya, pindah kerja ketika single itu jauh lebih mudah daripada ketika kamu sudah married. Pertimbangannya soalnya akan jauh lebih ribet kalau udah married. soalnya mesti mikirin A B C D gitu ya. Kalau seandainya ibaratnya kalau masih single itu impulsif itu masih lebih memungkinkan dibanding kalau sudah menikah. Bener nggak sih? Ya, atau sebatas gini, misalnya ya kalau aku dulu sebagai karyawan ada misalnya dapat benefit kesehatan, Mm-mm. yakni asuransi kesehatan yang gratis dari perusahaan. Oke, ketika tawaran itu didapat pas kita masih single, berarti kita hanya cukup mengcover diri kita, ya Mm-mm. kan? Begitu saya mau coba pindah ke katakanlah ke perusahaan B, ternyata benefit kesehatan perusahaan B tidak sebagus perusahaan sekarang saya berada. Mm-mm. Dan yang harus di-highlight, biasanya kalau untuk perempuan yang menikah, kadang perusahaan tidak mau mengcover benefit untuk suami dan anak. Oh. Jadi nggak semua perusahaan itu, kalau kita sebagai pegawai perempuan, ini kayak hidden secret tapi sebenarnya terjadi gitu, Iya, Jeff. aku nggak pernah merhatiin Jadi itu tuh. Nah, Belum. aku juga baru merhatiin setelah aku menikah. Oh, ternyata kalau saya pindah, ya, suami dan anak-anak saya tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi nggak semua perusahaan seperti itu ya.
Mm-mm. Jadi ketika saya pindah, saya harus make sure. Saya cek juga apakah perusahaan suami saya atau misalnya suami saya seorang pengusaha mampu memberikan proteksi perlindungan kesehatan yang biasanya saya dapatkan gratis di perusahaan lama gitu. Hmm. Tapi That's mungkin kita why. lanjutin dulu. Oh, nggak apa-apa. Jadi that's why ketika kamu masih single, justru ya, hal yang bisa kamu lakukan adalah bikin plan gimana kamu mau membentuk karir kamu. Baik dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun. Kenapa saya bilang 5 tahun? Eh, kemarin saya selalu pindah biasanya di tahun ketiga. Kenapa tahun Rezekinya gitu, ketiga? rezekinya gitu. Oh, bukan di plan ya, memang 3 tahun. Ya, di plan sih ada. Kayaknya track nih harus pengennya promote gitu kan, dapat promosi atau misalnya bisa ya naik title atau naik gaji gitu kan. Dan itu yang saya bilang, selain kamu dapat promosi, kamu harus memapping kalau misalnya ada opportunities. Dan the good things-nya, jadi milenial masa kini itu lebih mudah dipahami kalau kalian eh, lebih suka, lebih cepat perpindahan kerjanya dibanding generasi-generasi sebelumnya yang kayak 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, seperti itu. Jadi memang kenapa milenial-milenial sekarang ini menurut saya banyak banget yang super pintar dan perpindahan karir mereka itu sangat cepat. Bahkan bisa kayak mungkin saking demand skill demandnya ini tinggi, jadi dia bisa diterima di mana aja, bahkan mau pindah-pindah begitu mudah gitu karena dia punya track record gitu. Jadi money mindsetnya kalian jangan hanya fokus di uangnya aja, tapi gimana caranya uang itu bisa sampai ke kita. Misalnya tadi saya bilang, oke, saya kerja karyawati, tapi ternyata saya tetap menulis dan bisa dapat uang tambahan menulis. Atau dulu bantuin temen jualan tas, nanti dapat komisi. Jadi memang Oh. pintar-pintarnya kamu jangan fokus di uangnya. Uang Mm-mm. itu adalah destinasinya, cuma caranya ini ada banyak. Dan satu yang nggak bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah menikah itu adalah waktu. Waktu saya Mm-mm. terbatas banget nih karena harus ngurus suami, anak-anak, dan ngurus rumah sebagainya gitu. Jadi ketika single manfaatkan untuk kamu mengupgrade diri kamu gitu. Salah satunya saya setuju banget dengan investasi. Ya, Hmm. seperti investasi ketika akhirnya nyasar dari jurnalis nyampe ke perbankan gitu. Oh, tapi mungkin jadi kan sebenarnya kalau seandainya kalian sekarang kan berarti influencer keuangan bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, tapi kan dulunya kan wanita karir. Kayak tadi juga ada di mention ada di perbankan, udah gitu ada pengalaman jurnalis. Sebenarnya Mhm. kalau boleh diceritain nih, kenapa sih Oke. lebih milih sekarang itu kayak jadi influencer keuangan dibanding wanita karir? Kayak sebenarnya serunya itu apa sih gitu? Jadi sebenarnya tadinya tidak ada di rencana hidup untuk menjadi yang tadi kamu bilang misalnya influencer keuangan ataupun ibu rumah tangga yang tetap mencoba berusaha berkarya gitu. Tadinya sih sudah sangat menikmati kehidupan korporasi. Enak banget rasanya, aman, steady, dan kayaknya personality wise kayaknya gue lebih cocok nih kerja kantoran. Merasa ya kan, sampai akhirnya satu hari sebenarnya usiaku kan udah nggak muda lagi ya gitu, pengen banget program baby number two. Dan salah satu alasan meninggalkan korporasi saat itu adalah pengen program hamil gitu. Karena udah nyoba nih ke beberapa dokter, mereka saran sebenarnya karena anak pertamaku itu normal, jadi seharusnya bisa normal lagi hamilnya, tidak perlu program. Yang dibutuhkan adalah istirahat dan tidak stres.
Jadi kayaknya dulu kalau kerja kantoran aku terlalu stres, jadi ada punya body stress gitu. Nah, dan yang namanya nggak enak banget sih rasanya transisi. Aku tadinya kayak udah kebiasa kerja ya 10 tahun lebih gitu, terus harus di rumah, bingung mau mulai aktivitas dari mana gitu, dan nggak bisa fokus, terus ngerasa yang namanya hilang income. Aduh, itu nggak enak banget. Kalau misalnya ada temen-temen yang lagi merasakan kehilangan income, sama aja. Ini sebenarnya banyak loh kejadian di perempuan-perempuan yang merelakan karirnya berhenti untuk fokus ke anak ataupun rumah tangga. Ya, alasannya berbeda-beda lah gitu. That's why kalau masih single, puas-puasin mencoba berkarya, berapa, tapi still have plan. Kalau ditanya, masih pengen nggak balik ke korporasi? Oh, ada pengennya. That's why aku keep doing apa yang aku bisa lakuin. Salah satunya sharing information tentang finance dan investment. Terus berusaha bikin karya, berusaha bikin diri kamu tetap dikenal. Karena network yang aku punya antara aku dulu kerja sebagai karyawati dan sekarang aku kerja di sini ini berbeda. Dan ternyata dunia, anggaplah ini namanya kayak dunia freelancer gitu. Kadang ya uangnya itu kadang ada, kadang enggak gitu kan. Cuma ini membuka kesempatan-kesempatan baru dan bertemu orang-orang baru yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan. Seperti itu. Aku merencanakan financial influencer sih nggak sama sekali ada di bayangan. Jadi berarti Cuma, sebenarnya dua-duanya seru ya? ya serunya beda gitu. Serunya beda banget. Gue masih inget kok rasa-rasanya deadline gitu kan di WhatsApp malam-malam. Ini besok pagi udah ya, udah final ya gitu. Terus lembur sampai Cuma malam ya? lembur atau nggak pulang gitu kan, itu udah ngerti banget gitu. Jadi karena pernah merasakan dua sisi antara ada di korporasi dan ada bisa freelancer sendiri, itu thankful banget gitu. Kalau ditanya one day apakah bisa balik korporasi atau nggak tahu juga. Ada kepengen, kenapa kepengen gitu, karena aku merasa, kenapa korporasi ya, aku merasa korporasi itu memberikan uh, batasan network yang lebih luas, tapi tergantung company tempat kamu bekerja. Ya, dengan menjadi karyawati, kamu akan nge-build yang namanya work ethic, satu, CV kamu yang nggak ada di LinkedIn, yaitu power of mouth dari orang-orang yang pernah bekerja sama kamu. Apakah kamu good enough? Apakah kamu orang yang lebih handal dalam soft skill yang diperlukan untuk mengatasi krisis, bernegosiasi, atau kamu lebih ke technical, jago bikin report, Excel, crunching data, sehingga bisa memproduce report dan segala macam. It's a very different thing buat aku. Jadi ada hal-hal yang korporasi itu hanya dimiliki di korporasi dan ada hal-hal yang hanya bisa dimiliki sebagai freelancer. Dan sekarang ini karena anakku juga masih baby yang number 2, aku masih prioritas untuk stay at home gitu. Tapi berarti Gitu. Kak udah pengalaman dua-duanya berarti bener-bener full paket ya dari segala sisi ada gitu. Udah pernah Harus pengalamannya dong. semua. Tapi kalau kalian memang sudah pengen cuma fokus di satu stage gitu, misalnya, oke, gue akan berkarir, ya udah, go for it dan fokus dulu gitu. Atau have a plan karir, oke, gue akan berkarir 5 sampai 7 tahun, gue akan mengembangkan skill ini. By the time 7 tahun itu kelar, gue akan punya reputasi di sini, networking di sini, baru gue berusaha. Itu juga bisa. Atau yang memang udah berusaha, maksudnya jadi jiwa entrepreneurnya ini ada gitu. Ya udah, keep doing what you are doing gitu. Kalau masih belum berhasil, ya pakai rumus test operate. Terus aja maksudnya. Tapi Pokoknya memang pantang harus menyerah dicoba. gitu ya. Yes. Yang paling penting Nah, gitu. yes.
sisanya nih ya, aku bisa bedain nih antara single sama married ya. Berdoa kalau married, doain pasangan kamu berhasil. Kerasa banget gitu. Jadi dulu tuh kerjaan aku terakhir itu bisa aku berangkat setengah 6 pagi, pulang jam 9, jam 10 gitu. Jadi suamiku itu lebih sering menghabiskan waktu bersama anakku yang pertama dibanding aku gitu. Hmm. Tapi dia sangat mensupport, dia sangat memberikan full support dan mengerti kenapa aku harus melakukan itu. Jadi money mindset ya, yang saya akan ajarkan adalah pilihlah pasangan hidup yang memang kamu pengen hidup sampai tua, ya, dalam segi apapun. Dalam segi apapun. Ya. Baik. Kalau diajak ngobrol aja nih, kayak lagi corona gini, video call 5 menit udahan tuh, lo harus mempertanyakan tuh. Nih gue kalau lagi jauh kangen-kangenan 5 menit aja nggak bisa, apalagi gue deket-deketan ya, gitu. Karena satu yang bisa aku ceritain ya, ketika married, tanggung jawab kita kan akan lebih besar. Mm-mm. Apalagi kalau kita sudah punya anak nih, ya kan? Nah, eh, beberapa ada kasus yang justru setelah menikah bikin financially-nya lebih buruk. Kenapa? Ketika kita sendiri, kita bisa memanage everything itu sendiri. Tapi Mm-mm. ketika dua kepala jadi satu, ya, kamu selain punya rumah tangga kamu yang secara finansial harus kalian urus, ini ada temennya, ada ayah ibunya, ada ipar-iparnya, gitu. So, you need to make a very good team with your life partner. Itu money mindset yang harus dibangun. Kalau mindset keuangannya beda, ya kan baru nikah misalnya, oh ya gue masih baru 1-2 tahun nikah gitu. So it's okay. Cuma harus ada plannya gimana bisa membentuk perubahan mindset itu biar bisa work as a strong team gitu. Coba Jefflin, aku cek ya money mindset kamu. Dari gaji kamu, kamu udah berinvestasi? Udah. Ini mau Udah duit. dong. Dia mau duit dong. Oke. Gampang Paling banget nggak soalnya sekarang. checklistnya itu. Kenapa? Mm-mm. Soalnya sekarang gampang banget. Kayak cuman lewat kayak genggaman tangan doang bisa. Kalau dulu mungkin kayak ribet, sekarang gampang banget. Dan ya untuk mendisiplinkan diri sendiri lah ya. Soalnya kan katanya Hmm. berinvestasi semakin early semakin bagus gitu. Jadi pokoknya ya itu menerapkan yang kayak tadi Kak Alia ngomong. Kita sisihkan dulu. Jadi aku pokoknya dapat berapa aku sisihin dulu deh, investasiin dulu. Ntar sisanya baru. Kalau nggak pengennya banyak. Oke. Pengennya banyak, kadang-kadang kayak mesti mikir dulu kayak, oke, ini butuh nggak ya? Butuh nggak ya? Soalnya ntar nge-scroll, kok ini iya, ntar add to cart gitu. Ntar tanpa sadar jadi pengen ini, pengen itu. Iya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Nah, ini kita dapat pertanyaan nih dari Modwers nih. Jadi, ada pertanyaan, Kak. Saya sebagai mahasiswa, kira-kira sekarang perlu lebih condong ke arah investasi atau dana darurat? Oke. Jadi Jadi bagian dari kalau perencanaan keuangan sih. ya, jadi sebenarnya kalau secara ideal lebih baik membangun dana darurat terlebih dahulu. Kenapa? Ini yang akan jadi supply cash kalau kalian nanti kenapa-napa. Kenapa nggak investasi? Investasi ini ada resikonya, ya. Tapi setelah saya pahami, sebenarnya kita bisa membangun kedua hal itu dengan porsi yang berbeda. Ingat, everything yang kamu lakukan, coba bikin plan, ya. Jadi misalnya untuk single, kan dana darurat yang dibutuhkan itu adalah minimal 3 kali dari jumlah pengeluaran. Kalau pengeluaran kita, let's say misalnya sebagai mahasiswa 2 juta sebulan, berarti kita perlu mengumpulkan minimal 6 juta, ya kan? Nah, coba dibikin durasi waktu dalam setahun aja.
Ya, kenapa setahun? Karena kita cuma perlu 3 kali pengeluaran kan. Nah, setahun itu apakah memungkinkan saya mengumpulkan dana darurat gitu. Misal dari pengeluaran 2 juta saya turunin 1,8, saya punya 200.000 kan ekstra setiap bulan, yang ketika di bulan 10 ya kan itu saya punya 2 juta ya kan. Nah, berarti ternyata dana darurat saya harus mengumpulkan selama kurang lebih 3 tahun ya. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Satu sisi ada juga, Kak, boleh nggak sih dana darurat ditaruh di investasi? Oh ya, boleh. Tapi pastikan investasi-investasi yang kamu pilih itu memberikan return yang, resiko yang rendah, tapi biasanya memang returnnya lebih kecil, tapi bisa diakses. Contohnya adalah reksadana pasar uang. Ada nggak reksadana pasar uang di Moduit? Ada dong. Bisa langsung tinggal Nah, dicek di aplikasinya. jadi ya, saya sedikit share. Kemarin habis ngecek investasi reksadana money market itu, ya kan sekarang lagi IHSG dan market ini lagi kurang bagus, tidak kondusif. Tapi ternyata performance kinerja money market, reksadana money market itu masih memberikan return di atas 7% setiap tahunnya. Jadi kemarin aku cek, ya, masih 20%-an ke atas bahkan untuk produk reksadana money market yang oke-oke, ya. Kenapa aku bilang coba mulai cek ya? Kemarin kan kita suku bunga BI ini turun terus nih ya. Gitu. Kalau teman-teman bisa Google, itu beberapa bank besar suku bunga depositonya itu di sekitar 4-5% aja, ya. Padahal terakhir 2013-an itu suku bunga deposito tuh masih sekitar 9-10%, ya. Jadi can you imagine dalam jangka waktu 6-7 tahun suku bunganya ini tergerus lebih dari 40%, ya. Jadi kita harus mulai shifting our investment strategy untuk apa ya, ternyata produk investasi yang defensif, ya, yang masih oke, memberikan return oke di dalam keadaan yang masih, yang tiba-tiba nih terjadi pandemi seperti ini gitu. Dan salah satunya Apalagi ternyata ada reksadana pasar uang. Apalagi tadi suku bunga, kalau suku bunga deposito gitu, itu kan sebenarnya returnnya bunganya itu mesti dipotong pajak 20%. Jadi sebenarnya Yes. udah lebih rendah, masih sebenarnya lebih rendah lagi. Kalau seandainya reksadana kan itu udah ibaratnya bukan objek pajak gitu ya. Mm-hmm. Oke, kita sebenarnya lumayan sih. Ini ada pertanyaan. Kita jawab pertanyaan dulu lah. Kita Ya, mendahulukan Moduverse dulu sebelum aku juga mau bertanya. Tapi oke. kita menjawab pertanyaan dari Moduverse dulu. Nah, ini ada yang nanya, momen yang pas untuk membahas cuan dengan pasangan kapan, Mbak? Terutama dengan pacar. Membahas Oh, cuan, katanya. bahas duit maksudnya kali Bahasa, ya. mungkin kayaknya bahas duit deh. Sebenarnya aku pun bingung ya. Jadi alhamdulillah di beberapa kisah kasih mantan saya, mereka ngasih tahu aja gitu gaji. Soalnya kan gak enak ya kalau tahu-tahu kayak nanya, gaji kamu berapa gitu. Aku bukan orang, aku gengsi bertanya gitu, tapi mereka ngasih tahu. Dan yang kalau suami aku ini dulu tuh kebetulan kita sama-sama kerja satu kantor dan sebagai MT. Jadi kurang lebih gajinya sama. Nggak usah ditanya, pas kita masuk kita menandatangani kurang lebih ya gajinya sama gitu. Ya dia sebenarnya masuk lebih awal sih, cuma biasanya kita tahulah kenaikannya kurang lebih nggak jauh-jauh dari situ gitu. Dan aku nggak tahu ya, ada orang yang nyaman sharing berapa income-nya dengan pacar. Ada yang hanya menyimpan itu untuk pasangan hidupnya nanti. Kenapa?
Karena yang namanya pacaran, baper-baperan, budak cinta ini bisa menyimpan dendam. Ya, alah, gaji segitu doang, mutusin gue gitu. Kadang ada kejadian-kejadian seperti itu yang tidak mengenakan. Jadi tergantung sih seberapa nyamannya kamu, sudah lamakah kamu bersama, atau menurut aku sih sebaiknya baru diomongin itu kalau memang menuju jenjang pernikahan. Atau kalau kalian sebagai anak data gitu ya, suka kayak oke, kencan pertama misalnya Burger King gitu. Kencan kedua di Yoshinoya, kencan ketiga di McDonald. Ya berarti kan kurang lebih income-nya dia baru bisa mampu mentraktir kita di tempat seperti itu, ya kan? Tapi nanti seiring soalnya perjalanan karir nantinya akan berbeda gitu. Tiap orang kenaikan karirnya berbeda, waktunya berbeda, jadi anytime itu duit akan berbeda lagi gitu. Bahkan mantan-mantan yang ngasih tahu saya gajinya berapa itu ketika putus, nanti misalnya dia pindah ke company mana, saya sudah tidak mungkin men-track berapa gaji mereka lagi, bukan? tapi ya misalnya mau ngecek ada, kalau nggak salah dulu tuh ada deh buat ngecek gaji namanya Grindr. Glassdoor. Glassdoor. Nah, kan, kamu cek aja. Kalau dia karyawan ya, kalau dia pengusaha sih ya, saya kurang paham. Kalau dia karyawan ya kira-kira, oh dia udah manajer di perusahaan multinasional, kira-kira gajinya segini gitu. Ya, aku dulu Ya pernah kan? buka sih itu website, tapi Oh, bukan untuk ngecek, oh bukan itu untuk website. Aku ngecek. pikir slip Aku gaji mantan kamu. enggak, enggak. Aku ngeceknya untuk ngecek waktu interview. Biasanya kan ada nego gaji, biar kurang lebih tahu Ya, gajinya sekitaran ya, ya, berapa ya, ya, untuk ya. I posisinya agree, I itu. agree. Ya, ya, ya. Oke. Nah, lalu ada lagi. Gimana pendapat kakak soal menabung bersama pacar? Pacar menabung. Aduh, lupa lama Menabung. kayaknya. Hmm, kalau berdasarkan pengalaman saya, ya itu tidak baik dilakukan. Kenapa? Kalau kalian putusnya tidak baik-baik, hanya satu yang megang ATM, hanya satu orang yang bisa. Atau bikin joint account? Joint account nggak bisa, kali butuh surat nikah, Iya, soalnya nggak ada ya. ya. Iya, gitu. Atau ya kalau mau lucu-lucuan sih ya, aku sih mendingan nabung apa tuh dompet payment ya bahasa ininya. Maksudnya mendingan aku patungan di sebuah rekening yang suka jajan-jajan makanan online gitu atau transport online. Toh Hmm. bayar itu bisa bayar kencan itu bisa dengan misalnya apa si e-money itu kan gitu. Kalau aku pribadi sih kayaknya kalau zaman pacaran suruh nabung banget enggak deh gitu. Jadi Kecuali jawabannya mau nikah tadi yang aku bilang kalau kecuali kalau kita udah oke, kita udah pertemuan keluarga apa segala macam, oke bisa nggak kita discuss mulai gimana kita akan memanage money gitu. tapi kalau seandainya pacaran belum ada jenjang ke jenjang pernikahan, mending nggak dulu gitu ya. Kayaknya enggak. Enggak, kalau aku sih enggak. Tapi aku nggak tahu deh kalau Jefflin. Aku ngikut yang expert dong. Kalau udah dikasih tau enggak, mungkin berarti nextnya mindset aku oh mungkin lebih enggak. Kan aku gini ya, kita coba memaintain resiko aja ya. Kalau pacaran kan Mm-mm. masih ada usaha untuk berpisahnya itu jauh lebih besar gitu Iya, ya, kan. Dan setuju biasanya setuju. berpisah itu bukan hal yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Benar? Benar. Betul. Ya, jadi hanya ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan dari perpisahan itu. Ya, termasuk dari pembagian harta gono gini gitu. Ngapain bikin ribet gitu. Mending Iya kalau sih. punya rezeki ya traktir aja pacarnya. Kalau lagi nggak punya sayang maaf ya, aku nggak punya uang. Udah that's it. You keep your investment for yourself gitu kan. Ketika mau menikah, wow calon istri saya ternyata seorang jutawan yang punya reksadana banyak banget gitu kan. Ternyata nilai lebih baiklah saya kawinkan dia sekarang juga.
Enggak ya? Oke. Nah, ada lagi. em, ada tips nggak, Kak? Gimana cara untuk menekan pengeluaran sehingga uang bulanan tidak cepat habis? Nah, coba aku pengen denger dari seorang single. Kalau dari Ayo, Jet. seorang single, kalau Mhm. aku, hmm, jadi pertama kali, contoh nih, aku dapat penghasilan. Itu pertama kali aku akan nyisihin dulu. Jadi kayak bener-bener set aside, oke, aku cuman boleh spend sekian. Ya. Nah, udah gitu, kalau seandainya sekarang, kan jari suka nakal ya, suka buka online-online shopping, kalau nggak scrolling Instagram, ini pasti teman-teman modulers Mhm. juga relatable. Aku jamin kalian juga masih relatable sekali, buka Instagram, nge-scroll-scroll, udah gitu nanti ada orang review makanan ini, review barang ini, jadi pengen ini, pengen itu, gitu. Terus, mungkin Iya, kalau iya, dari iya. sisi aku bakal nanya ke aku sendiri sih, sebelum beli. Jadi nggak rasa impulsif pengen beli pasti ada, cuman mungkin aku step back dulu terus nanya diri sendiri dulu, maksudnya kayak sebenarnya ini perlu nggak sih, kayak contoh contoh simple, boba kan banyak banget tuh kayak boba ini boba ono gitu, kayak banyak banget pengen sebenarnya kayak hmm, contoh ada berpuluh-puluh gerai boba yang semua orang itu bilang ini enak itu enak gitu, terus belum foto-foto, terus kayak sekali foto ini satu terus sekian banyak temen semua ngepost hal yang sama, itu kayak bikin pengen banget. Cuman mungkin kalau aku sih aku akan ngasih tahu diri sendiri sih kayak bobanya nggak kemana-mana kok gitu. Jadi kayak sebenarnya pengen, Oke. sebenarnya Ada butuh nggak mantranya sih? gitu ya. Ada kasih tahu Hmm. diri sendiri dulu, terus gitu kayak meditasi semedi nggak bercanda. Udah gitu baru oh ya Oke. udah. Kalau barang juga sebenarnya butuh nggak sih? Kalau seandainya nggak butuh ya udah jangan beli dulu gitu. Jadi biar nggak impulsif ntar tahu-tahu kok tahu-tahu habis ya kayak gitu. Kalau aku sih Jadi, dari sisi aku begitu. oke. Jadi tadi Jeffrey sudah menjelaskan ya, ada review postingan sosial media, ya kan? Ada notifikasi, ya, entah dari Instagram, entah dari e-commerce lainnya. Jadi cara menahannya adalah hapus semuanya. Hapus e-commerce itu, ya, unfollow account-account itu, karena kan tadi aku udah bilang dari dulu emang mindset aku harus ada nih punya uang buat ditabung. Yang memudahkan aku dulu punya mindset seperti itu adalah aku tumbuh besar, memulai my first job, second job itu sebelum ada e-commerce dan Instagram itu, ya kan? Jadi ketika saya mau melakukan sesuatu, aku beneran hanya bisa pergi ke mall karena belum ada online. Ada, cuma dikit banget lah gitu. So sekarang yang bikin kita uh, konsumtif banget itu adalah mereka ada dalam genggaman tangan kita. Jadi hal yang bisa kita kontrol adalah gimana caranya hal-hal yang bikin kita pengen belanja tidak ada di depan mata kita gitu. Bahkan sejujurnya pas corona ini ya, gue mendetox kok account-account Instagram yang suka memberikan sale ataupun fashion-fashion, baju-baju anak yang lucu gitu. Karena ternyata tidak itu membantu karena di rumah nih, lo di rumah lebih apa? Lebih gregetan lagi gitu. Aduh bosen nih di rumah, ya udahlah baiklah kita buka Shopee, baiklah kita buka Tokped, beli-beli apalah ini gitu. Terus belum lagi Makin itu, gemes lagi belum lagi gitu. notifikasi, tahu-tahu sale, Ramadan sale. Terus udah gitu sekarang Nah, HP bagi-bagi makin deket. THR gitu. Iya, terus sekarang HP makin deket. Kenapa? Soalnya kan karena di rumah komunikasi dengan teman-teman kerja semuanya lewat HP. Pas lihat HP, yang dilihat duluan di paling atas apa nih notifikasi sale. Yes. Dan dan sosial apa? Dan sosial media itu kan memang udah ada nih algoritmanya, ya kan? Dia akan tahu akun-akun yang kamu sering follow atau nanti tiba-tiba muncullah selip-selipan iklan gitu kan. Karena kemarin ya kan, iklannya ini sesuai. Kalau di handphone suami saya, karena saya lumayan stalker Instagram suami saya,
isi iklannya itu makanan. Tapi ketika di saya, kemarin kebetulan saya lagi nyari bantal-bantal buat kursi. Jadi isinya tuh pernak-pernik furniture, terus yang swipe aja, swipe aja gitu. Jadi hati-hati ya, data kita ini udah very captured gitu. Sama social media yang ngasih tahu kita bahkan kira-kira barang seperti ini nih yang kamu pengen. Kayaknya ini bagus nih, kayaknya ini sale gitu. Bahkan di Instagram saya banyak banget nih sale, sale, sale. Kayaknya dia tahu deh aku cuma beli barang kalau sale kali ya. Jadi Pokoknya kadang, itu sih tips yang bisa kita kontrol aja gitu. Mungkin kalau secara idealnya ya, kalau mau lebih ribet lagi, coba deh list down antara fixed cost sama variable cost ya. Variabel nih maksudnya hal-hal yang buat jajan, yang kalau kamu nggak beli, tadi sesuai kata Javelin, it's okay. Kayaknya gue nggak beli boba hari ini, gue nggak akan mati besok gitu. Dan boba itu akan selalu ada gitu. Tapi fixed cost, kayak misalnya gue harus bayar kosan, harus top up listrik, harus beli kuota, itu kan fix. Susah banget berubahnya. Nah, coba deh kita gimana caranya bikin variabel cost kita ini seminim mungkin gitu. oke. Jadi begitu ya tadi yang bertanya, tips dari kita. Nah, ini ada juga nih, em, untuk yang sudah menikah, dana darurat disiapkan masing-masing atau di dalam satu rekening joint account. Ini Nah, menarik nih. kalau udah menikah, saya saranin untuk dana darurat itu di joint account ya. Cuma make sure ya, satu hal yang bisa di make sure adalah dimonitor ya. Kan joint account itu bersama. Cuma memang akses setahu aku, akses yang diberikan bank itu tetap hanya satu ATM dan satu token untuk every rekening ya. Kalau berdasarkan drama Korea The World of Merit gitu kan, siapa di sini pecinta drakor ya? Karena si istri ini kurang proaktif dalam melihat kondisi finansialnya, itu mencelakakan dirinya lah akhirnya. Jadi saya sama suami biasain sebulan sekali kita sit down together and then kita lihat gitu apakah ada yang berubah dari pengeluaran kita, ada yang bisa ditekan atau misalnya tiba-tiba oh ya uh, ada yang bertambah besar gitu. Dan untuk dana darurat ya, kenapa saya bilang sebaiknya dijadikan satu? Karena ada beberapa rumah tangga, pasangan suami istri, yang memang tidak memiliki joint account sama sekali. Gitu. Tapi paling enggak untuk dana darurat, karena dana darurat kan untuk survival kehidupan kita sebagai kesatuan rumah tangga nih gitu. Nah, itu sebaiknya joint account. Terus sebenarnya kalau ngomongin tentang pengeluaran ya, kita kan sebenarnya di 2 bulan terakhir ini kayak kehidupan kita ada berbeda lah. Kayak kita banyak yang ngomong is the new normal. Semenjak kita di rumah, kita kerja di rumah, segala sesuatu dikerjakan di rumah. Yang biasanya mungkin sering keluar jarang di rumah, sekarang kayak 24 jam, 24 kali 7 kita di rumah terus gitu. Nah, kalau dari pengalaman kalian sendiri nih, dari segi pengaturan keuangannya, itu ada perbedaan nggak? Perbedaan paling tinggi itu di budget aku hanya terjadi di bulan Maret. Apa yang terjadi di bulan Maret? Di bulan Maret itu kasus corona di Indonesia mulai meningkat. Ya, masker itu nggak ada sama sekali. Hand sanitizer harganya super mahal dan orang-orang mulai panik, ya. Jadi karena demand-nya tinggi, supply-nya segitu aja, berarti kan harganya naik. Nah, di bulan Maret itu, sebagai seorang ibu, kepanikanku adalah lebih ke anak-anak. Jadi gimana caranya tetap bisa beli masker, beli vitamin, beli hand sanitizer yang harganya ketika saat itu memang luar biasa menggila. Kayaknya di Februari ke Maret sih, Februari ke Maret. Nah, begitu memasuki bulan April, semua udah normal lagi. Harga mulai turun, ya kan? Hand sanitizer udah di mana-mana. Sebenarnya tidak banyak perubahan. Bahkan sejujurnya dari bulan April ke sekarang,
Saya jauh lebih hemat. Sama dong kita. Kecuali tagihan listriknya naik, itu saya menyadari. Cuma kan seperti yang aku bilang, pasti ada yang naik, ada yang turun. Ini part Mm-mm. of trade-off gitu. Kayak misalnya listrik saya naik gitu, tapi biaya transportasi karena suami saya misalnya work from home dan anak saya juga ada di rumah gitu kan. Jadi tidak ada biaya transportasi sama sekali. Dan itu yang dialokasiin untuk nambah biaya listrik. Siapa di sini biaya listriknya naik? Saya, saya naik. Iya, itu udah dan cuma kan katanya nggak tahu deh karena petugas PLN lah atau apa ada isu yang seperti itu kan. Mm-mm. Cuma ya udah memang eh, kita menyadari dengan kita beraktivitas di rumah berarti kan energi listriknya memang lebih banyak yang dilakukan. Gitu. Jadi berarti ngecek mana yang bisa di shift lah ya. Mungkin yang kayak pengeluaran-pengeluaran pasti Yes. ada yang berkurang dan ada yang bertambah gitu. Ya, usahain sih ya berkurang semua. Kamu nggak perlu hangout, kamu nggak perlu ke mall gitu kan. Dan subscription entertainment gitu kayak misalnya beli Netflix atau View gitu kan jauh lebih murah daripada tiket nonton. Iya, mungkin satu subscription sebulan udah bisa buat satu satu kali nonton bisa buat satu subscription sebulan kali. Satu kali Iya. nonton satu kali nonton sekeluarga itu udah bisa buat satu bulan subscription. Benar-benar Yes. benar. Aku juga lebih hemat kok. Jadi kita sama, Nah, kita kan satu tim. Kita satu ya. tim. Cuma mungkin buat teman-teman ada juga yang bikin jadi lebih nggak hemat itu adalah ketika terkena pay cut. Jadi setelah mereka mengurangi pengeluaran, tapi ternyata income-nya juga berkurang. Nah, kan ini defisit ya. Jadi kalau defisit itu baru deh sekarang kerasa yang namanya dana darurat itu penting banget gitu. Yang punya stok cash itu penting banget. Dan mungkin untuk teman-teman yang nanya, nih kalau investasi lagi merah, saya apa lagi rugi gitu, baiknya gimana ya? Ya kita kan mikirnya survivalnya dulu gitu, gimana caranya kita bertahan gitu. Dan nggak harus dijual semua kan investasinya mungkin. Kan kalau pakai apps mau duit kan enaknya bisa berkala kan gitu. Kamu butuhnya berapa, kamu cairin sekian menit gitu. Jadi enaknya berinvestasi sekarang dengan aplikasi ya udah semuanya ada di tangan. Dan ketika di masa sulit seperti ini, kalau kamu terbiasa punya investasi, kamu tinggal uh, jual aja unit kamu dan akhirnya kamu bisa punya cash. Yang Pokoknya aja. yang aku setuju. Pokoknya yang penting sebenarnya survival mode-nya dulu lah. Tapi nanti waktu things udah get back ke normal, jangan lupa Mhm. untuk investasi lagi. Jadi jangan yang kemarin udah Yes. dicairin, udah gitu ya udah didiemin aja gitu. Tetap inget harus balikin lagi. Jadi kesannya seperti ya duit yang kemarin mungkin diambil dari dana darurat atau dari porsi investasi itu dipinjam dulu lah untuk survival mode. Tapi nanti semua udah balik normal, dibalikin lagi gitu. Ya, benar. One at a time lah gitu. Nah, ini oke. Jadi tadi udah pertanyaan dari aku, sekarang kita jawab pertanyaan dari teman-teman lagi. Maaf ya, tadi aku potong untuk aku tanya dulu. Oke, Kak, kalau gaji 5 juta tapi kebutuhan cuma 2 juta, itu dihitung dana daruratnya hmm, mana ya? Itu dihitung dana daruratnya 5 juta atau 2 juta? 2 juta. Jadi dana darurat Bukan itu dari gaji, sebenarnya dari pengeluaran gitu kan? dari pengeluaran. Karena itu yang menjadi anggaran dasar ketahanan hidup kamu. Kalau sebulan kamu cuma butuh 2 juta, berarti kan kamu mengumpulkannya 2 juta kali 3 bulan. Oke. Nah, next. Oh, yang belum aku bacain. Nih, aku bacain dulu ya. Kak, Oke, kalau boleh. keuangannya satu rekening dan ternyata antara suami dan istri profil resikonya beda gimana? Kalau satu rekening tabungan itu nggak ada masalah, ya. Profil resiko itu baru dilihat ketika kamu akan melakukan investasi.
Dan setahu aku nih ya, korek nih kalau aku salah nih ya Jeff ya, Mm-mm. rekening investasi itu tidak bisa joint account, Iya, nggak bisa. nggak bisa. Jadi kalau kamu profil resikonya beda, tapi satu rekening tabungan, itu nggak ada masalah. Yang ada masalah adalah ketika kamu mau berinvestasi. Aku sedikit cerita aja, profil resikoku ini agresif. Jadi pasti yang aku pilih reksadana saham, saham, dan suamiku itu em, prinsip investasinya tuh syariah ya. Jadi Mm-mm. dia sangat konservatif moderat gitu. Kita beda banget gitu, tapi kita memang tidak pernah menyatukan investasi kita jadi satu. Tapi kadang aku pamer gitu, lihat deh gue cuan segini. Oke, Kak, oke. kalau saving dana darurat lebih baik di RDPU atau P2P lending? Oke, aku sedikit cerita aja ya, tidak maksud mendiskreditkan. Aku join di P2P lending, tapi untuk pembiayaan perusahaan-perusahaan, bukan yang personal, ya. Cuma sejak tunggu deh, November apa Desember tahun lalu, aku menerima beberapa notifikasi keterlambatan gitu. Sekarang kan kalau keterlambatan itu kan berarti ada resiko tidak dibayarkan secara tepat waktu, ya. That's why kalau ditanya dana darurat itu lebih baik di RDPU, reksadana pasar uang alias money market gitu. Hmm, ini Ini ada dari lagi. Heeh. pengalaman aku sih ya. Oke, ada lagi mana? Ini Kak, ada dana pertanyaan darurat lagi. lebih baik di ATM atau di reksadana pasar uang? Di dua-duanya nggak apa-apa, karena menurut aku itu liquid. Kenapa aku bilang liquid? Kenapa reksadana masih dibilang liquid? Karena untuk menjual unitnya aku cuma perlu waktu berapa hari? Sehari apa 3 hari sih, Jeff? Sehari. Kalau dana apa pasar uang sehari, Tuh, sehari 2 hari. bisa diakses. Ya, Dan udah gitu pokoknya juga sebelum bisa. hari ketiga lah ya. Heeh. Iya, jadi Jadi juga untuk pas dicairin tanpa penalti. Udah gitu jadi liquid sih. ya, jadi kalau untuk dana darurat memang cari yang liquid-liquid aja gitu. Mm-mm. Terus udah gitu apalagi kalau misalnya dana darurat, kenapa kita tadi ngobrolinnya ada reksadana pasar uang, soalnya dari antara semua tipe reksadana, yang reksadana pasar uang memang risikonya yang paling rendah. Tapi kalau Yes. semua reksadana sih, semua tipe reksadana itu liquid. Dan fleksibel, bisa diakses, dicairkan kapan saja. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, bagi tips dong buat yang udah berkeluarga dan baru mulai Hmm. ngumpulin dana darurat dan mulai investasi. Oke, tipsnya semangat, saling mendoakan biar pasangannya tetap kuat. Disiplin sih, jadi kayak kalau bisa work as a team gitu with your partner gitu. Terus dikomunikasiin gitu, karena kalau kalian nggak ada plan, kalau tujuannya beda, misalnya di pikiran kamu, oke, dana daruratku harus setahun udah kekumpul, tapi ternyata buat suami kamu, enggak, I think 2 years itu oke. Jadi kalian harus set ground rules yang sama-sama setuju, mau berinvestasinya seperti apa, profil resikonya bagaimana, kapan kita bisa mencapai tujuan gitu. Jadi kuncinya sih ya cuma komunikasi dan disiplin gitu. Kan nggak mungkin kamu nge-mall satu keluarga gitu kan tanpa persetujuan suami dan anak-anak. Dan biasanya mall itu berkeluarga tuh mall tuh udah acara wajib deh. Cuma dengan kamu mengkomunikasikan, kamu apa misalnya menahan diri, sama-sama menahan diri gitu demi mencapai tujuan finansial kan sama-sama lebih enak gitu. Mungkin kalau dari yang tadi, dikomunikasiinnya itu mendingan kapan? Untuk yang kayak bilang, oke, kita prepare dana darurat, kayak diobrolinnya, Oh, menurut aku totalan 1 tahun punya pengeluaran kayak gitu. oh, Itu oh, jadi diobrolinnya kira-kira waktu kapan? Mm-mm. diobrolinnya sih sesegera mungkin kalau belum ngobrol. Aku bingung jawabnya.
Jadi kayaknya sedikit cerita aja kali ya. Dulu sih pas aku menikah, kebetulan ya aku udah punya tabungan, suami aku punya tabungan, kita sama-sama membuka berapa tabungan kita masing-masing gitu. Dan kita mau menyiapkan dana darurat nih seperti apa gitu. Kalau memang misalnya kayak keadaan sekarang nih terpaksa kita nih nggak ada dana darurat sama sekali, coba di list deh. Kalian punya aset apa? Apakah misalnya complicated banget financial conditionnya sekarang gitu, it's okay, ada yang bisa digadaikan. Atau kalau terpaksa memiliki pinjaman lunak, maksudnya hutang ke teman atau ke keluarga, make sure kamu tahu etika berhutang, satu, dan kamu jangan janji-janji surga, ya, kayak oke, saya pinjam uang ya, kira-kira saya baru akan bisa membayar misalnya baru bisa setahun, bilang setahun gitu. Karena kalau kamu bilang, enggak bulan depan deh pasti gue bayar, gitu. Pasti bulan depan ya dicecer gitu. Makanya kemarin aku ngasih kelas, di situ aku bilang gitu. Hal yang mengganggu relationship itu adalah hutang. Ya kan? Ketika kita mau propose hutang aja, itu udah mulai tuh. Ya kan? Jadi hal-hal yang mengancam relationship, gimana caranya kita punya etika yang baik. Salah satunya adalah dengan proposal. Di dalam proposal itu kita bilang, uh, saya mau berhutang karena ternyata saya butuh uang misalnya untuk bayar anak sekolah. Tapi baru bisa dibayarkan misalnya dalam jangka waktu 1 tahun. Dan beri kepercayaan dan hormati kepada yang mau memberikan pinjaman. Kalau kita misalnya mau minjem 10, dia ngasihnya 5, ya nggak salah dia juga, namanya juga usaha kan. Cuma make sure Iya. kalian sama-sama mengkomunikasikan rules untuk berhutang itu. Paling nggak jangka waktu. Ya. Sadar diri juga gitu, kalau gue misalnya mau berhutang 10 juta gitu, kalau gue mampu, keadaan lagi baik-baik aja, 1 bulan bisa balik, it's okay gitu. Cuma kan ini banyak hal yang lagi tidak pasti dan uncertain gitu. Ya oke, kita mendingan kasih waktu misalnya setahun. Kalau dalam 6 bulan sudah baik-baik saja, toh tinggal kita lunasin, lebih enak kan. Nah, oke, karena waktu kita juga terbatas, kita udah tinggal di bawah 2 menit. Ini aku gabungin aja, ada 2 pertanyaan terakhir nih. Mengenai dana darurat juga, ada nyambung-nyambung. Yang pertama, jika dana darurat sudah diaktifasi saat ini, apa masih perlu nabung untuk dana darurat atau di stop aja? Mungkin maksudnya kalau dana daruratnya sebenarnya udah cukup, Udah mesti kekumpul, nabung nggak usah. lagi Kamu atau di stop? fokus gedein investasi. Oke, nah dan yang terakhir nih, Kak, kalau menikah itu dana darurat masing-masing harus disatukan atau tetap sendiri-sendiri? Dan anak-anak juga perlu nggak disiapin dana daruratnya? Nggak. Satu keluarga itu dana daruratnya minimal 6 bulan pengeluaran. Kalau idealnya itu setahun. Anak-anak itu yang harus dipersiapkan adalah asuransi jiwa dan dana pendidikan. Bukan asuransi pendidikan ya, asuransi jiwa dan dana pendidikan. Itu aja. Oke, begitu. Oke, jadi mungkin karena waktu kita sudah tinggal di bawah 1 menit, jadi mungkin gitu aja untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you banget kali Ya, ya untuk obrolannya. sama-sama. Thank Sangat you ya. memberikan pencerahan bagi kita semua. Aku juga yakin teman-teman Modus juga merasakan hal yang sama. Sekali lagi thank you untuk waktunya. Dan mungkin nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Ya, thank bye. you.